Penanda lain keraton kesepuhan sebagai kerajaan Islam adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini menjadi saksi dan penanda berkembang pesatnya Islam di kota Cirebon. Terletak di Jalan Jaga Setru, Kasepuhan Lemah Wungkuk, Cirebon, Masjid Agung Sang Cipta Rasa didominasi dengan bangunan yang terdiri dari bata merah. Didirikan pada tahun 1480 Masehi di era Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Arsitektur bangunan masjid ini juga dipengaruhi akulturasi budaya Hindu dan Cina. Yang unik, pintu masuk ke bangunan utama teramat kecil. Hal ini memiliki arti, setiap orang yang masuk harus membungkukkan diri sebagai penghormatan pada rumah Allah. Adapun tempat imam sholat merupakan batu putih dengan ornamen bunga teratai yang tampak seperti akulturasi budaya Hindu. Keunikan lain dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa bisa ditemukan pada saat ibadah hari Jumat. Jumatan di masjid ini ditandai dengan azan pitu atau azan 7. Maksudnya, 7 orang muazin dari keraton mengumandangkan azan secara bersamaan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Khutbah juga spesial, hanya menggunakan bahasa Arab secara keseluruhan. ويا أيها العالم تقرب بعلمك إلى الله وارجع المفطر عما افتراه قبل الوقوف بين يدي الله غدا. Meski sempat mengalami beberapa kali pemugaran, Masjid Agung Sang Cipta Rasa tetap berdiri kokoh sebagai penanda kejayaan Islam di Cirebon dari zaman dulu hingga saat ini. Lukisan kaca adalah karya seni dan budaya yang juga menjadi media pendukung syiar Islam di kota Cirebon. Dipercaya sudah ada sejak abad ke-17 pada masa pemerintahan Panembahan Ratu Cirebon. Lukisan kaca ini terdiri dari bentuk kaligrafi dan pewayangan. Pengaruh Islam sangat kental dalam setiap karya lukis kaca yang diciptakan oleh sang pembuat. Gambar-gambar yang dihasilkan tidak jauh dari kaligrafi yang berisikan ayat Al-Quran. Sementara, lukisan kaca dengan gambar wayang terinspirasi oleh cerita pewayangan yang juga digunakan sebagai sarana dakwah oleh para wali. Tokoh-tokoh wayang dengan karakter baik seperti Rama, Bima, dan lain-lain mendukung syiar kebaikan Islam yang diwartakan kepada halayak luas. Kaya akan gradasi warna dan harmonisasi dekoratif, sepintas, lukisan ini tampak seperti lukisan yang dibingkai. Nyatanya, lukisan kaca ini dilukis secara terbalik. Dengan kaca sebagai kanvas dan dilukis dengan teknik tersendiri. Taruhlah di dunia itu, di Indonesia, ternyata di Cirebon. Saya sebagai generasinya melestarikan budaya Cirebon dan warisan dari wali kita yang singgah di Cirebon gitu. Maka yang dibikin itu kacanya kaca cermin. Ada apa? Orang itu bercermin, istilahnya itu jernih. Jadi aja pikirnya harus jernih dan sabarnya punya, jadi gitu Mas. Mulai profesi begini saya ada rame-rame di Jakarta itu demo-demo 97-an lah. Saya kan dalangnya kurang laku, jadi mempelajari ini. Yang mempelajari ini karena saya udah dunianya dunia wayang Cirebonan, jangan sampai hilang, jadi saya larinya ke sini.
Arta Suparta, pria asli Cirebon ini menekuni seni lukis sejak awal tahun 2000-an. Berbekal pengalaman sebagai dalang, dia menekuni seni lukis kaca dengan pola pewayangan. Demikianlah kisah dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Setiap bagiannya memiliki cerita dari masa lalu yang terlalu berharga untuk dilupakan. Ada banyak pelajaran akan kejayaan yang pernah dimiliki negeri ini. Nilai-nilai peradaban yang dibangun dengan harmoni dari keberenekaan dan keberagaman, sebagaimana seruan Bhinneka Tunggal Ika yang jadi semboyan bangsa Indonesia.